Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 20 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak tertipu oleh agen-agen setan dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Waspadalah terhadap agen-agen setan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Setelah lewatnya masa pada tahun 1844, kami harus menghadapi fanatisme dalam segala bentuk. Pengalaman masa lalu akan terulang. Di masa depan, tahayul setan akan muncul dalam bentuk baru. Kesalahan akan disajikan dengan cara yang menyenangkan dan menyanjung. Teori-teori palsu yang diselimuti dengan pakaian terang akan ditawarkan kepada umat Allah. Dengan cara ini, setan akan berusaha menipu, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pengaruh yang paling menyesatkan akan dijalankan, pikiran akan dipikat dan diperdaya. Segala jenis kebejatan, sebagaimana pada zaman sebelum air bah, akan dibawa masuk untuk menawan pikiran. Pengagungan alam sebagai Allah, kebebasan tanpa kendali dari kehendak manusia, nasihat orang fasik, semua ini digunakan setan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Ia akan menggunakan kuasa pikiran atas pikiran untuk melaksanakan rencananya. Pikiran yang paling menyedihkan adalah bahwa di bawah pengaruh penipuannya, manusia akan memiliki bentuk kesalehan tanpa hubungan nyata dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa yang memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, banyak orang sekarang sedang memakan suapan-suapan kesalahan yang menipu. Agen-agen setan sedang menyelimuti teori-teori palsu dengan pakaian yang menarik, sama seperti setan di Taman Eden, menyembunyikan identitasnya dengan berbicara melalui ular. Agen-agen ini menanamkan ke dalam pikiran manusia sesuatu yang sebenarnya adalah kesalahan yang mematikan. Pengaruh hipnotis setan akan menguasai mereka yang berpaling dari firman Allah yang jelas kepada dongeng yang menyenangkan. Justru mereka yang telah menerima terang paling besar, yang paling giat berusaha dijerat oleh setan. Ia tahu bahwa jika ia dapat menipu mereka, maka di bawah kendalinya mereka akan menyelimuti dosa dengan pakaian kebenaran dan menyesatkan banyak orang. Aku berkata kepada semua orang, berjagalah, sebab sebagai malaikat terang, setan berjalan di setiap pertemuan para pekerja Kristen dan di setiap gereja berusaha menarik anggota ke pihaknya. Aku diperintahkan untuk memberikan peringatan ini kepada umat Allah. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 8, bab 45,
tentang bahaya pengetahuan spekulatif, khususnya tentang Allah. Mari kita baca selengkapnya kalimat pertama dari renungan pagi hari ini dan kalimat selanjutnya yang terdapat dalam halaman 292 paragraf 5. Setelah lewatnya masa pada tahun 1844, kami harus menghadapi fanatisme dalam segala bentuk. Saya diberi kesaksian teguran untuk disampaikan kepada beberapa orang yang menganut teori-teori spiritualistik. Ada orang-orang yang aktif menyebarkan gagasan-gagasan palsu mengenai Allah. Saya diberi pencerahan bahwa orang-orang ini membuat kebenaran menjadi tidak berarti dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Saya diberitahu bahwa mereka menyesatkan jiwa-jiwa dengan menyajikan teori-teori spekulatif mengenai Allah. Kalimat yang ditandai kuning dikutip dalam renungan pagi hari ini. Nah, buku Testimonies for the Church volume 8 dicetak pada tahun 1904. 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1902, terjadi goncangan besar di dalam gereja Advent. Goncangan apakah itu? Surat nomor 230 tahun 1903 paragraf 3 berkata, "Saya diberi wewenang untuk mengatakan kepada Anda bahwa beberapa pendapat mengenai kepribadian Allah, seperti yang terdapat dalam buku Living Temple, bertentangan dengan kebenaran yang diungkapkan dalam firman Allah. Namun, banyak dokter dan guru cenderung menerima gagasan-gagasan khayalan tentang Allah ini. Kepada mereka saya katakan, sadarlah akan bahaya yang Anda hadapi." Goncangan yang terjadi adalah ajaran panteisme yang dibawa masuk oleh John Harvey Kellogg. Itu sebabnya di tahun 1902 terjadi 2 kebakaran, yaitu rumah sakit dan percetakan di Battle Creek. Tentang panteisme, Roh Nubuat berkata, ajaran panteisme tersebut adalah pekerjaan setan. Suratnya nomor 230 tahun 1903, paragraf 5 melanjutkan. Telah diperlihatkan kepadaku bahwa sebagian orang, bahkan mereka yang mengajar firman Allah, berada dalam bahaya besar untuk dikalahkan. Aku melihat beberapa orang bergandengan tangan dengan setan, sementara setan berbicara dengan sangat sungguh-sungguh kepada mereka, menceritakan banyak hal yang perlu diubah di dalam gereja. Dan salah satu yang berbicara dengan setan adalah John Harvey Kellogg. Itu sebabnya dalam tahun 1903, Nyonya White banyak menulis surat amaran tentang ajaran panteisme tersebut. Perhatikan yang Nyonya White sampaikan kepada Kellogg dalam suratnya nomor 301 tahun 1903 paragraf 3. Ada seorang di sisi Anda yang bekerja untuk Anda. Dia adalah pangeran kekuasaan di udara, artinya setan. Dan Anda dinyatakan sebagai yang terhubung dengannya. Lengan Anda di tangannya, pikirannya membentuk pikiran Anda, dan menempatkan kita, umat Allah yang sisa, dalam terang palsu, di hadapan umat Masehi Advent hari ke-7 dan dunia. Sementara merepresentasikan diri Anda dalam terang palsu sebagai kuasa besar Allah. Dr. Kellogg menulis buku The Living Temple berdasarkan arahan dari setan yang bekerja di sisi dia untuk dirinya. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 59 paragraf 6. Aku berkata kepada semua orang, berjagalah, sebab sebagai malaikat terang, setan berjalan di setiap pertemuan para pekerja Kristen dan di setiap gereja, berusaha menarik anggota ke pihaknya. Aku diperintahkan untuk memberikan peringatan ini kepada umat Allah. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Amaran ini diberikan karena Roh Nubuat berkata dalam Maranatha halaman 59 paragraf 2. Pengalaman masa lalu akan terulang. Di masa depan, tahyul setan akan muncul dalam bentuk baru. Kesalahan akan disajikan dengan cara yang menyenangkan dan menyanjung. Teori-teori palsu yang diselimuti dengan pakaian terang akan ditawarkan kepada umat Allah. Dengan cara ini, setan akan berusaha menipu sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pengaruh yang paling menyesatkan akan dijalankan, pikiran akan dipikat dan diperdaya. Nah, setelah kejadian tentang panteisme tersebut, Ketua GC saat itu, A.G. Daniels, mengirimkan surat kepada Willie White pada tanggal 29 Oktober tahun 1903. Berikut adalah terjemahan bagian awal dari surat tersebut.
berbunyi, "Sejak rapat dewan ditutup, saya rasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple." Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat, dia menjadi percaya pada Trinitas dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Perhatikan, Kellogg mau revisi dan cetak ulang. Kenapa? Karena awalnya dia tidak percaya Trinitas, dan setelah dia percaya Trinitas, membantunya lebih jelas tentang ajaran panteismenya. Inilah asal-muasal penyusupan ajaran Trinitas di dalam gereja Advent. Daniel selanjutkan, dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberikan kesan yang salah yang sekarang diberikan buku tersebut. Apakah Trinitas yang Kellogg yakini berbeda dengan yang diyakini oleh gereja Advent yang sekarang ini? Tidak berbeda. Meskipun Kellogg padukan Trinitas dengan panteismenya, namun Trinitas yang Kellogg yakini sama dengan yang dipegang oleh gereja Advent yang sekarang ini. Inilah sebabnya Nyonya White memberikan amaran kepada umat gereja Advent yang sekarang ini. Pengalaman masa lalu terulang kembali. Setan berusaha menipu sebanyak mungkin, bahkan termasuk umat pilihan. Renungan pagi hari ini berkata dalam halaman 59 paragraf 4. Agen-agen setan sedang menyelimuti teori-teori palsu dengan pakaian yang menarik. Sama seperti setan di Taman Eden menyembunyikan identitasnya dengan berbicara melalui ular. Agen-agen ini menanamkan ke dalam pikiran manusia sesuatu yang sebenarnya adalah kesalahan yang mematikan. Pengaruh hipnotis setan akan menguasai mereka yang berpaling dari firman Allah yang jelas kepada dongeng yang menyenangkan. Sadarkah saudara bahwa hal ini sudah terjadi di dalam gereja Advent yang sekarang ini? Dan banyak yang sudah terjerat, mulai dari pimpinan sampai kepada umat-umat. Hanya sedikit sekali yang tidak terjerat. Itu sebabnya mereka disebut umat sisa. Karenanya, waspadalah terhadap agen-agen setan, berjaga dan berdoa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat, amaran pada pagi hari ini, bahwa pengalaman masa lalu pergerakan umat Advent yang dilanda oleh tipuan setan melalui ajaran panteisme oleh Dr. Kellogg masih akan terulang dan sudah terulang dalam gereja Advent yang sekarang ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab rohnya Kristuslah roh kebenaran yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami terhindar dari ajaran sesat setan dan agen-agennya dalam gereja. Dan kami sebagai umat yang sisa dapat mengabarkan kebenaran bagi banyak orang, agar mereka pun terhindar dari ajaran sesat agen-agen setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.